Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya, Lutfi Fauzan, pada program kuliah konseling behavioral. Konseling behavioral ini dikenal sebagai generasi ketiga dalam dunia konseling, juga sebagai model pendekatan mula-mula yang bersifat pragmatis dan ringkas. Meskipun sifat ringkasnya tentu tidak sebagaimana pendekatan terbaru model POSMO, semacam solution focus brief counseling. Konseling behavioral sebagai generasi ketiga dengan tokoh-tokoh kunci Skinner, Wolpe, Lazarus, Bandura, dan Crumbles yang mula-mula menerapkan prinsip teori belajar untuk keperluan psikoterapi dan konseling adalah Skinner, kemudian secara revolusioner konseling behavioral banyak disumbang oleh kerja Wolpe. Kemudian juga banyak lagi tokoh-tokoh yang lain yang ikut meramaikan perkembangan konseling behavioral. Lazarus dengan multimodalnya, lalu kehadiran Bandura dengan social learning ikut mewarnai perkembangan terbaru, dan Crumbles juga secara revolusioner ikut menyumbang perkembangan behavioral ketika ia mengajukan gagasannya konseling sebagai problem solving dan decision making, pengambilan keputusan. Konseling behavioral ini fokus utamanya ia hadir sebagai reaksi atas model psikodinamik, khususnya psikoanalisis dan teori-teori konseling yang berorientasi eksistensial humanistik. Dua model sebelumnya menurut behavioral dipandang terlalu mengarah ke filosofis dan spekulatif. Sedangkan behavioral itu ditandai dengan kepeduliannya, pengutamaannya, penonjolannya, keberpihakannya pada metodologi ilmiah dan evaluasi hasil yang khusus. Dilihat dari perkembangan konseling behavioral, ada 4 tahapan pokok. Pertama, ketika konseling behavioral banyak dipengaruhi oleh pengkondisian klasik
Ini model responden behavior yang dasar teorinya berakar pada teori Pavlov dan Watson. Tingkah laku dipandang terbentuk melalui mekanisme stimulus respon yang bersifat reflektif. Yang kedua, periode diterapkannya teori operan conditioning. Ini mendasarkan diri pada teori Skinner yang melihat bahwa perilaku itu bukan terbentuk sebatas mekanisme stimulus respon, melainkan adanya faktor operan. Operan menyangkut pengetahuan seseorang atas konsekuensi yang akan ia peroleh ketika ia mewujudkan perilaku tertentu. Stimulus itu hanya isyarat atau cue. Ketika seseorang itu merespon, ia akan menerima konsekuensi tertentu. Pengetahuan akan konsekuensi tertentu inilah yang mendorong seseorang bertingkah laku. Itu yang disebut dengan operan conditioning. Tahap ketiga, social learning theory. Belajar sosial melibatkan aspek kognitif secara lebih banyak dari dua fase sebelumnya. Bahwa belajar itu tidak sebatas mekanisme stimulus respon ataupun konsekuensi, tapi orang bisa meringkas proses belajar melalui belajar imitatif. Orang bisa mengambil pelajaran dari perilaku orang lain. Tidak harus melakukan proses trial and error sendiri. Coba-coba dan salah. Pada tahapan keempat, itu disebut sebagai cognitive behavior therapy. Counseling cognitive behavioral ini lebih banyak lagi peranan kognitif dilibatkan pada pembentukan perilaku. Karena demikian besarnya keterlibatan aspek kognitif, sehingga sebagian model behavioral itu sudah dikeluarkan dari behavioral, sudah masuk pada kelompok kognitif. Ketika kita mempelajari konseling behavioral, maka konseling behavioral yang dimaksudkan ini berada pada wilayah generasi ketiga. Termasuk dalam generasi ketiga ini, model-model yang terbaru semacam DBT, Dialectical Behavior Therapy, ACT, Acceptance and Commitment Therapy, Mindfulness-Based Stress Reduction,
dan sejumlah model yang banyak dipengaruhi oleh kognisi. Pada mulanya behavioral berpendirian yang membentuk tingkah laku itu pembiasaan. Tapi dengan pertemuan interaksi dengan pandangan kognitif, pada akhirnya behavioral menerima peranan kognisi dalam pembentukan tingkah laku. Tetapi tetap dalam pendirian bahwa yang utama membentuk perilaku itu pembiasaan, action. Kognisi itu bisa mengantarai atau mempercepat pembentukan perilaku. Sifatnya itu. Tetapi perilaku bisa dibentuk tanpa keterlibatan kognisi. Contoh, kita bisa membiasakan anak untuk bangun pagi tanpa anak itu harus mengerti tentang nilai kesehatan dari bangun pagi, tentang manfaat bangun pagi. Tapi begitu terbentuk perilaku itu jadi pembiasaan, ya sudah. Dia akan berperilaku sebagaimana yang diharapkan. Sebaliknya, pemahaman, kognisi, pengertian itu sering tidak bermakna kalau tidak membentuk pada perilaku. Contohnya, pecandu narkoba itu rata-rata tahu, mengerti tentang bahaya narkoba. Tetapi mereka tidak bisa meninggalkan ketergantungannya pada narkoba. Dalam tingkat yang lebih kecil, ya kecanduan rokok. Orang tahu bahayanya rokok, tapi meninggalkan rokok tidak bisa. Dalam dunia pendidikan, tanya pada setiap siswa. Mereka tentu mengakui, mengerti bahwa disiplin belajar itu bagus. Tapi apakah semua anak itu bisa mewujudkan belajar secara disiplin? Ini yang membedakan. Pengertian saja itu tidak dengan serta-merta bisa mendorong orang ke arah tingkah laku yang diharapkan. Nah, karena itu, behavioral tetap pada pendirian. Yang utama itu adalah perilakunya. Tetapi kognisi bisa membantu, mengantarai, atau mempercepat perilaku. Tapi tanpa pengertian, perilaku juga bisa dibentuk. Selanjutnya bagaimana? Asumsi dasar. Filosofi dan asumsi dasar dari konseling behavioral. Yang pertama, pendirian. Bahwa semua perilaku itu merupakan produk belajar. Ada perilaku-perilaku awal yang bukan hasil belajar karena faktor reflektif, otomatis. Namun pada umumnya perilaku itu dibentuk melalui proses belajar. Berikutnya, kita adalah produk lingkungan, tapi juga sekaligus sebagai produser bagi lingkungan. Kalau dalam pandangan yang pertama, dalam pola stimulus respon, manusia itu sepenuhnya produk lingkungan. Bagaimana individu terbentuk tergantung pada lingkungannya. Tapi dengan pengaruh teori belajar sosial, generasi ketiga dari behavioral, pandangan itu sudah dikoreksi. Jadi manusia itu tidak semata-mata produk lingkungan, tapi manusia itu juga produser bagi lingkungan. Jadi ada saling pengaruh. Manusia bisa dibentuk oleh lingkungan, tapi manusia juga bisa membentuk lingkungannya. Contoh, hubungan
bayi dengan ibu. Ya. Bayi menangis itu mengundang ibu untuk bertindak. Berarti ia sebagai produser. Ketika bayi itu melihat botol susu yang dibawakan oleh ibunya, saya gunakan contoh botol susu aja ya, maka bayi itu bereaksi ingin mengambil botol susu itu, maka ia produk dari lingkungannya. Nah, ini bisa diperluas berkaitan dengan hubungan murid dan guru, saling pengaruh. Terdapat berbagai variasi konsep, metodologi riset, dan prosedur treatment dalam behavioral. Karena behavioral ini sangat terbuka. Ada yang mengatakan behavioral ini model konseling yang miskin konsep tetapi kaya teknik. Pandangannya tentang manusia itu tidak spektakuler semacam pandangan-pandangan psikodinamik maupun eksistensial humanistik. Konsep tentang manusia itu lebih diarahkan pada prinsip-prinsip belajar saja. Tetapi dari situ melahirkan sejumlah konsep, sejumlah teknik. Dan karena yang terbuka, behavioral itu berpendirian, tidak peduli. Teknik itu berasal dari tradisi mana saja, dari barat ataukah dari timur, asal secara empirik berdasarkan riset menunjukkan keefektifannya, maka bisa dipakai. Ini pendiriannya. Lalu karakteristik pokok dari behavioral adalah berfokus pada perilaku yang tampak, penentu perilaku kekinian, pengalaman belajar untuk meningkatkan perubahan, dan assessment serta evaluasi yang ketat dalam proses dan penentuan hasilnya. Secara umum, inti konseling behavioral adalah menerapkan prinsip-prinsip belajar untuk pemecahan masalah. Prinsip-prinsip belajar itu diterapkan pada dunia pembelajaran, belajar mengajar. Konseling itu sebenarnya juga proses pembelajaran atau belajar mengajar, namun dalam situasi khusus, dalam konteks yang spesifik, yakni untuk pemecahan masalah. Bahkan menurut Crumbles tidak selalu berupa pemecahan masalah. Mungkin saja dalam konseling itu cukup dengan bantuan mengambil keputusan. Setiap kali orang butuh mengambil keputusan dalam hidupnya, tidak selalu berbenturan dengan masalah yang pelik. Untuk itu, sedikit kita review beberapa
prinsip belajar. Stimulus. Stimulus adalah segala rangsangan yang bisa ditangkap oleh indera. Jadi dalam ambang batas yang bisa ditangkap, bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, dan lain-lain. Yang itu bisa mengundang timbulnya respon. Respon adalah reaksi seseorang terhadap stimulus. Ini aslinya. Tetapi nanti juga respon itu bisa tumbuh dari dalam karena pengertian faktor respon yang dipengaruhi oleh model kognisi. Organisme ini adalah kondisi individu. Bagaimana kondisi biologis seseorang itu akan menentukan pola responnya. Stimulus yang sama karena kondisi biologis yang berbeda bisa menghasilkan respon yang berbeda. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Lalu konsekuensi. Respon seseorang itu dipengaruhi oleh pemahaman dia terhadap konsekuensi yang ia peroleh. Terutama konsekuensi yang dimaksud ini ialah reinforcement. Sesuatu atau stimulus yang bersifat menyenangkan dan bisa mengukuhkan perilaku seseorang. Karena perilaku tertentu menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, menimbulkan kepuasan, maka nanti akan diperkuat. Ini reinforcement. Lebih jauh nanti bisa dibahas karena ada reinforcement positif, reinforcement negatif. Terus satu sisi ada punishment positif dan punishment negatif. Itu bagian dari konsekuensi. Sekalipun dalam prinsip belajar lebih banyak dianjurkan menggunakan reinforcement daripada punishment. Apalagi dalam konseling tentu tidak pernah dipergunakan punishment ini. Kecuali self punishment itu boleh-boleh saja. Reinforcement nanti juga ada prinsip-prinsip penjadwalan, itu nanti akan dibahas tersendiri. Lalu prinsip generalisasi. Orang belajar itu melalui proses generalisasi. Satu situasi yang diterapkan pada situasi yang lainnya. Kalau saya berperilaku dalam situasi tertentu hasilnya seperti ini, maka pada situasi yang mirip orang akan belajar bahwa ia akan bisa menerima konsekuensi sebagai mana sebelumnya. Pada generalisasi ini bisa menjadi bermasalah ketika menjadi over generalisasi. Misalnya yang sering terjadi ada seorang gadis itu dikecewakan oleh pemuda, oleh laki-laki, maka dia over generalisasi bahwa semua laki-laki itu jahat, misalnya begitu. Ini over generalisasi. Selain generalisasi, orang juga belajar melalui diskriminasi, membedakan satu situasi dengan yang lain. Dengan pemahaman akan perbedaan itu, maka dia bisa bereaksi secara berbeda. Misalnya secara prinsip, orang tua mengajarkan pada anak, kalau ada orang nutup pintu atau mengucapkan salam, itu tandanya tamu, silakan dibukakan pintu. Ini kan tidak
bisa diterapkan secara keseluruhan. Kalau generalisasi ya setiap ada orang mengetuk pintu, mengucap salam, dibukakan pintu. Tapi diskriminasi mengajarkan orang itu dikenal atau tidak. Kalau dikenal dibukakan, tidak dikenal ditahan dulu. Terus waktunya, kalau ngetuk pintu, ucap salam itu pagi hari, siang hari, sore, ya dibukakan. Tapi kalau ngetuk, kemudian jam 1 malam, ya mikir-mikir dulu. Ini dibukakan atau enggak, ini orang baik atau enggak, ini diskriminasi. Masalah juga begitu, misalnya nanti stres, maka dilihat situasinya. Di antara waktu dalam waktu keseharian itu pada kondisi bagaimana biasanya tingkat stres itu menjadi tinggi dan pada kondisi yang seperti apa tingkat stresnya menjadi berkurang. Ini upaya untuk mendiskriminasikan. Jadi orang belajar untuk diskriminasi. Extinction, ini pemadaman atau penghapusan. Perilaku yang kuat itu bisa menjadi turun dan pada akhirnya hilang. Contoh, reinforcement itu nilainya bisa turun. Ketika reinforcement nilainya turun, maka tidak memperkuat tingkah laku lagi. Ini terjadi proses ekstinksi. Ekstinksi itu juga diperlukan. Misalnya, pengalaman traumatik. Pengalaman traumatik itu kan harus dihapus. Nah, ini perlu melalui proses ekstinksi. Shaping. Prinsip-prinsip belajar sebelumnya itu bisa diramu kemudian untuk membentuk perilaku secara berangsur-angsur. Berangsur-angsur sehingga mengarah pada perilaku yang dikehendaki. Anak yang belajar sepeda motor misalnya, itu mesti ada proses shaping gitu. Dari pertama itu belum tepat perilakunya, tapi nanti makin lama akan semakin tepat. Awal-awal itu mungkin kalau ini sepeda motornya bukan matic gitu, tidak bisa membedakan antara rem dengan gas waktu pindah kopling. Atau yang matic juga begitu, masih bingung antara mana rem depan dan belakang, sehingga gangguan-gangguan dalam proses itu bisa terjadi, tapi nanti makin lama akan semakin terbentuk perilaku yang diharapkan, lebih ke arah ketepatan. Kemudian ini faktor dari social learning, itu ada mediating response, yakni aspek kognisi, pikiran, ingatan, fantasi. Nah, itu semuanya mengantarai, sifatnya mengantarai belajar seseorang sehingga bisa memudahkan atau mempercepat. Kemudian imitating, itu belajar melalui pengamatan, observational learning, modeling. Ya, ini belajar dengan perwakilan, sering disebut sebagai vicarious learning. Kita tidak harus belajar melalui mencoba sendiri, melakukan semuanya, tapi orang bisa belajar melalui pengamatan terhadap model, kemudian ia meniru perilaku itu. Nah, ini akan mempersingkat proses belajar. Nah, ini beberapa prinsip belajar yang kita review, nanti bisa didalami sendiri. Selanjutnya, beberapa konsep kunci. Konseling behavioral menekankan pada perilaku kekinian, perilaku nyata
pada saat ini, bukan pada perilaku misalnya 5 tahun pertama. Faktor-faktor antecedent historis yang biasa menjadi pola kerja psikodinamik itu tidak diterima dalam behavioral. Kemudian behavioral itu mengutamakan tujuan, keakuratan tujuan. Sejumlah strategi, metode, teknik itu dirancang berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dan dirumuskan. Tujuan itu lazimnya ialah tujuan umum dijabarkan menjadi tujuan khusus. Kalau sudah tujuan khusus yang bisa diukur, maka dipilihkan strategi yang cocok. Karena itu, evaluasi objektif itu bisa dilakukan untuk melihat hasil perlakuan. Jadi keberhasilan tindakan itu tidak diukur berdasarkan kesan atau hanya sebatas laporan kepuasan. Tapi ada evaluasi objektif nyata. Sering secara kuantitatif. Penunjukan hasilnya itu. Misalnya, kalau seseorang itu stres, ya kalau diperiksa dengan alat ukur stres, apakah ada penurunan skor dari stresnya itu? Ini evaluasi objektif. Kalau berkenaan dengan keterampilan sosial, mencari teman, setelah treatment, ada tenggang waktu untuk menerapkannya di lapangan, apakah memang nyata ada penambahan teman? Dalam 1 bulan dia memiliki tambahan berapa teman? Ini evaluasi objektif. Fokus pada perubahan perilaku, kekinian, dan program berbasis berorientasi tindakan yang nyata. Konsep dan prosedur dinyatakan secara eksplisit, diuji secara empirik, dan diperbaiki secara berkelanjutan. Perilaku spesifik diukur sebelum dan sesudah intervensi. Pengukuran sebelum itu biasanya disebut sebagai baseline. Jadi sebelum tindakan itu diukur. Misalnya stresnya skor berapa? Kalau konflik, tingkat konfliknya bagaimana? Kalau berkenaan dengan ini reaksi biologis, mungkin detak jantungnya itu seperti apa? Tekanan darahnya sebelumnya seperti apa? Nah, diukur dulu. Kemudian ada tindakan, baru diukur lagi. Sehingga bisa ditetapkan secara tepat bahwa perubahan itu memang nyata dari hasil tindakan. Kecemasan, tingkat kecemasan. Cemas itu kan bisa saja menjadi sembuh dengan berjalannya waktu. Tetapi kalau diukur dari awal dan sesudahnya, ini bisa lebih diketahui sumbangan tindakan itu terhadap perubahan. Dan bisa dibedakan apakah perubahan itu nyata sebagai hasil dari intervensi, treatment dalam konseling, ataukah faktor yang lainnya. Sehingga konselor tidak boleh gampang GR bahwa dirinya itu telah berhasil sebelum ada pengukuran objektif.